Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. NIM saya 41226283. Saya berasal dari kelas TI 2022 KIP C1. Prodi saya Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan soal pertemuan ke-12 dari mata kuliah statistika. Seperti apa bentuk soal dan proses pengerjaannya? Yuk kita langsung lihat ke video selanjutnya. Teman-teman, di sini saya membahas tugas statistika pertemuan ke-12 ya. Oke, kita lihat soalnya ya. Jadi soalnya itu seperti ini. Rata-rata lifetime dari sampel sejumlah 100 unit bola lampu yang dihasilkan suatu pabrik adalah 1570 jam dengan standar deviasi populasi 120 jam. Jika rata-rata lifetime dari seluruh bola lampu yang dihasilkan pabrik tersebut adalah new, ujilah dengan tingkat signifikansi 5% bahwa new dari bola lampu yang dihasilkan oleh pabrik tersebut tidak sama dengan 1600 jam. Oke. Di sini pengerjaan itu menggunakan RStudio, kemudian compile ke HTML ya. Jadi pengerjaan itu kita menggunakan RStudio. Teman-teman buka aplikasi RStudio karena saya sudah membuka aplikasi RStudio. Jadi saya tinggal bukanya saja. Oke. Baik teman-teman. Untuk pengerjaan RStudio, ini teman-teman untuk proses pengerjaannya teman-teman klik dulu ya. Teman-teman harus pastikan teman-teman menginstal package yang namanya BSDA. Cara menginstal itu klik yang tools lalu install package ya, tunggu sampai loadingnya selesai, nanti akan muncul pop-up window ya. Tunggu dulu, masih sabar ya teman-teman, masih loading ya dia. Oke, setelah selesai loadingnya maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Oke, teman-teman ketik di sini namanya BSDA ya. Nah, sudah ketemu ya langsung tuh. Teman klik install. Namun karena di sini saya telah menginstalnya, maka saya tidak perlu menginstalnya 2 kali ya. Oke, selanjutnya teman-teman ketika telah menginstalnya library BSDA-nya itu, teman-teman perlu aktifkan dulu ya. Aktifkan library BSDA. Cara mengaktifkan itu teman-teman ketik library ya. Library ya. Lalu enter aja BSDA. Nah, setelah itu teman-teman balik lagi ke atas ke baris 1 lalu Ctrl plus enter untuk ngerunningnya. Tunggu sampai selesai, maka sudah selesai ya itu. Sudah running ya teman-teman. Lalu teman-teman ketik lagi. Mana saya akan mengerjakan soalnya. Jadi soalnya itu ya. Untuk soalnya itu kan kita analisa dulu ya. Kita pakai notepad untuk analisanya. Oke, notepad sudah kebuka ya teman-teman ya. Oke, kita analisa dulu teman-teman. Jadi kita cari dulu yang namanya n, min, lalu s, new, dan alpha-nya ya. Kita analisa dulu, nanti kita jatuhkan ke notepad. Oke, jadi untuk n itu kan sampel ya teman-teman. Berarti sampelnya ini kan dari sampel sejumlah 100 ya. Berarti sampelnya itu adalah 100 ya. Selanjutnya di sini kita cari lagi yang namanya mean ya. Jadi untuk meannya itu adalah 1570 jam. Kita cari lanjut lagi cari S ya. S-nya itu 120 dan untuk new-nya itu 1600 ya. Serta alpha ya. Alpha-nya itu 5% ya. Maka setelah kita dapat jadi N-nya 100, min-nya itu 1570, S-nya itu 120, new-nya itu 1600 dan alpha-nya 5%. Oke, kita cukup tuangkan ke sini ya, teman-teman. Jadi di sini min sama dengan
1570 dan S sama dengan 120. Ini mu 0 ya. Salah. Mu 0-nya ini sama dengan 1600 ya. Dan A-nya sama dengan 0, ini 95%, berarti nya adalah 95. Ini berarti 0,05 ya, jadi atau 95% itu 95% ya, atau berarti alfa itu 0,95 ya. Salah maaf. Alfanya itu 0,5 ya teman-teman. Oke, setelah kita ini selanjutnya kita masukkan ke RStudio. Oke, karena ini kan masih dasar, kita buat komentar ya teman-teman. Di sini. Lalu copy paste, teman-teman pastekan di sini. Oke, ini salah, harusnya 0,05. Oke. Lalu enter lagi, kita masukkan ke dalam rumus atau codingnya ya. set sum.test. Untuk ininya set sum.test itu kita masukkan dulu min urutannya ya. Ini bisa dilihat ya teman-teman, urutannya min x, sigma x, n, lalu alternatif, dan mu, lalu ada confidence. Oke, maaf teman-teman, kita balik lagi ke proses pengerjaannya ya. Jadi tadi itu ada min x ya. Min x-nya itu ya kita ketahui yaitu 1570. Lalu sini koma ya. Ada sigma x, sigma x-nya ini adalah 120 ya. Lalu koma lagi nx. Nx-nya ini adalah 100. Lalu koma lagi alternatif ya, teman-teman. Alternatif. Ini karena kita uji 2 ya. Maka ininya to.site. Lalu koma lagi tingkat kepercayaan confidence. Confidence level. Oke, ini kita makanya berarti 0,5, berarti jatuhnya ke 0,95 ya. Lalu klik enter, tapi kita ke atas lagi di sini. Kita kecilkan dulu ya. Lalu ctrl plus enter ya untuk di run lagi. Salah, maaf teman. Oh iya. Oke, salah ya. Object to set not found. Oke, maaf. Berarti salah ini. Disalahnya di sini teman. Saya lupa. Harusnya ini dikasih petik ya. Oke, maaf teman-teman. Kita run lagi ya, ctrl plus enter. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita mengerjakan ke soal berikutnya ya. Yaitu soal berikut itu soal nomor 2. Sini breaking strength dari kabel yang diproduksi pabrik tertentu mempunyai rata-rata 1800 lb. Dan menggunakan teknik baru dalam proses manufakturnya bisa diharapkan bahwa breaking strength kabel berubah. Untuk menguji pendapat tersebut, dilakukan tes dengan sampel berukuran 50 kabel. Dari hasil pengukuran sampel diperoleh rata-rata breaking strength 1860 lb dengan standar deviasi populasi 100 lb dengan menggunakan tingkat signifikansi 1%. Ujilah apakah pendapat tersebut bisa diterima. Oke, teman-teman. Lagi-lagi teman-teman perlu apa namanya itu? Perlu analisa ya, maaf.
Agak lupa ini saya. Jadi teman-teman itu perlu menganalisa, ya, cukup analisa ya. Maka di sini min sama dengan 1850 titik koma n ya, rata-rata, dan n-nya itu 50. Lalu koma lagi, s-nya itu 100 ya. Dan setelah itu ada mu nolnya. Mu nolnya itu 1850 ya. Mu nolnya itu 1800 ya. 1800. Dan untuk alpha nya itu 0,01. Selanjutnya kita copy paste lagi. Kita dapat setelah kita analisa ya hasilnya. Kita kembali lagi ke RStudio teman-teman. Ini kita komentarkan lagi biar gampang. Spread sudah. Di sini teman-teman uji set sum dot testnya ya. Lalu min dot x. Min x ini 1850. Salah. Koma ya. Min x-nya ini 1850. Lalu sigma x 100. Sigma x-nya 100. Untuk mu bukan mu ya, tapi nx. Nx ini 50 ya. Dan alternatif ini pakai tanda petik ya. To.site. Lalu nilai kepercayaan atau confidence. Levelnya itu 0,99. Baik teman-teman. Selanjutnya teman-teman balik lagi ke atas ini. Kita run ctrl plus enter. Spread sudah selesai. Oke, hasilnya ini ya teman-teman, setelah kita kerjakan dalam bentuk RStudio. Cukup simpel proses pengerjaannya. Mungkin rumitnya itu ketika kita analisis dulu ya dari soalnya teman-teman. Untuk analisis statistikanya, data-data yang diperlukannya itu mungkin agak susah. Oke, setelah selesai proses pengerjaannya, ini kan kita harus compile, tapi kita harus save dulu ya. Di sini saya akan save di desktop saja ya. Desktop kita tulis pembahasan tugas statistika pertemuan 12 ya. Teman-teman klik save di sini. Oke, selanjutnya teman-teman cukup compile ya. Compile ini teman-teman tekan yang ini. Dari sini bisa, dari sini juga bisa klik file, lalu compile report. Nah, karena saya mau nyari yang mudah ya teman-teman, maka saya dari sini saja. Compile report. Tunggu sampai loadingnya selesai, nanti akan muncul lagi pop-up window dari RStudio. Ini report output format HTML. Klik compile. Tunggu sampai proses compile-nya selesai. Dan sudah selesai. Tunggu, belum muncul lagi. Nah, ini dia, sudah selesai. Oke, ini dia teman-teman soalnya, soal HTML formatnya. Sudah seperti itu proses pengerjaannya ya teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.